Halo semuanya, hari ini kita mau bahas AI. Kita semua tahu, sekarang banyak negara termasuk Indonesia sudah berlomba-lomba mau memasuki jaringan 5G. Banyak yang bilang 5G adalah awal dari perubahan besar bagi umat manusia. Dan perkembangan AI akan semakin maju dengan dukungan 5G. Saat ini, baik kita sadar atau tidak sadar, sebenarnya kehidupan kita sudah banyak dipengaruhi oleh AI. Contohnya handphone, komputer, laptop, peralatan rumah tangga, semuanya sudah memasuki AI. Satu hal yang mungkin kita semua sudah sadari adalah jika kita sering mencari sesuatu di Google atau menonton video di YouTube, maka video atau barang yang kita cari akan semakin dipromosikan ke kita. Hal ini juga diberkati dengan kekuatan dari AI. Kalau mau berbicara AI, kita pasti tidak bisa memisahkannya dengan robot. Karena sekarang di banyak negara sedang berlomba-lomba menciptakan robot yang semakin mirip dengan manusia. Dan perkembangan AI lah yang biasanya menciptakan robot yang bisa seperti manusia. Kalau di film-film, mungkin kita sering melihat soal AI yang terlalu pintar dan akhirnya mereka mau membasmi semua umat manusia. Hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jika perkembangan AI sudah melampaui batas yang bisa dikontrol oleh manusia, maka hal ini mungkin saja bisa terjadi. Kita semua harus mengakui bahwa perkembangan AI bisa membantu banyak sekali dalam kehidupan manusia. Sekarang yang menjadi masalah adalah jika kita mau menciptakan sebuah AI atau robot, gimana caranya agar mereka tidak membasmi umat manusia. Hal ini pernah diungkapkan oleh fisikawan yang bernama Isaac Asimov dalam novel karangannya yang berjudul I, Robot pada tahun 1942. Dalam buku karangannya, dia bercerita ada 3 hukum yang harus ditaati oleh robot. Sekarang kita lihat apa aja isi dari 3 hukum tersebut. Pertama, robot tidak boleh melukai manusia atau berdiam diri membiarkan manusia dalam keadaan bahaya. 2. Robot harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh manusia, kecuali bila perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. 3. Robot harus melindungi dirinya sendiri selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama dan hukum kedua. Mungkin ada yang pernah mendengar isi dari 3 hukum ini, ataupun pernah menonton film yang dibuat berdasarkan 3 hukum ini. Isaac Asimov juga pernah mengatakan teori dari 3 hukum robot ini adalah sebuah teori terbaik dari teori lain yang pernah diungkapkan olehnya. Jika kita melihat sekilas dari 3 hukum itu, pada dasarnya tidak ada masalah. Kita bisa menghasilkan sebuah robot yang bisa melindungi serta tidak melukai manusia, selalu mematuhi perintah manusia, dan bisa melindungi diri sendiri saat ada bahaya. Jadi mungkin itu adalah sebuah robot sempurna yang diinginkan oleh semua manusia. Sekarang kita kembali sebentar. Salah satu teknologi AI yang paling dinantikan oleh umat manusia saat jaringan 5G sudah jalan adalah mobil tanpa kemudi. Mobil itu akan berjalan sendiri ke tujuan yang kita inginkan. Dan itu berkat bantuan jaringan 5G dan AI. Oke, jadi sekarang coba kita bayangkan. Jika mobil AI itu menggunakan program sistem 3 hukum tersebut, maka dia akan mematuhi perintah kita dan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan, menghindari tabrakan dengan mobil lain dan menjaga keamanan kita. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah jika di tengah jalan mendadak ada orang yang ingin lari dan menyeberangi jalan, maka pilihan mobil AI itu ada 3. Pilihan pertama adalah terus berjalan dan menabrak penyeberang itu. Tapi hal ini tidak boleh karena melanggar hukum pertama. Pilihan kedua adalah rem mendadak tetap menabrak orang itu walaupun tidak begitu parah dan ada kemungkinan penumpang di mobil itu juga mengalami luka. Hal itu tetap tidak boleh karena tetap melanggar hukum pertama. Pilihan ketiga adalah memutar setir ke kiri atau ke kanan dan tabrak dengan mobil lain ataupun barang lain. Hal ini juga masih tetap melanggar hukum pertama. Dalam kondisi ini sistem AI itu akan mengalami bug dan ada kemungkinan seluruh sistem itu akan mati total karena mengalami error. Hal ini terakhir juga disadari oleh Isaac Asimov. Maka ia menambah satu hukum lagi, yaitu hukum 0. Hukum 0 yaitu robot tidak boleh membuat manusia mengalami luka parah.
atau robot harus melindungi manusia mengalami luka parah. Hal ini juga bisa diartikan robot akan berusaha memberikan luka terkecil bagi manusia. Jadi, jika ada anak kecil dan orang tua, maka robot pada dasarnya akan memilih menolong anak kecil. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah jika ada satu anak kecil dan dua orang tua, maka apakah lebih penting satu anak kecil atau dua orang tua? Hal ini juga akan menjadi suatu pilihan yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Jadi antara mengembangkan AI menjadi semakin pintar, dan di samping itu kita juga berusaha agar AI tidak melawan manusia. Dulu Facebook juga pernah mengembangkan AI yang bernama chatbot. Tujuan awalnya adalah untuk berdagang. Misalnya bernegosiasi sebuah baju hingga harga jadinya berapa. Dalam penelitian pertamanya, orang Facebook mencoba bernegosiasi sebuah barang dengan chatbot, hingga akhirnya transaksi itu berhasil. Kemudian mereka berpikir, gimana hasilnya jika kita memakai dua buah AI dan membiarkan mereka sendiri melakukan negosiasi? Apakah transaksi itu akan berhasil? Awalnya semua terasa sangat normal. Kedua AI itu melakukan negosiasi seperti biasa. Tapi lama-kelamaan mereka mulai menggunakan singkatan dalam kata-kata mereka. Hal ini masih terasa normal oleh pihak Facebook, karena menggunakan singkatan bisa membantu menghemat waktu juga. Tapi setelah itu, tulisan kedua AI itu semakin lama semakin singkat, hingga akhirnya pihak Facebook sama sekali tidak bisa mengerti apa isi dari chat kedua AI itu. Dan terakhir yang mereka tahu hanya transaksi itu berhasil, tapi mereka tidak mengerti apa isi dari percakapan kedua AI itu. Hal ini membuat pihak Facebook ketakutan dan memutuskan untuk menghentikan program mereka. Hal itu karena mungkin pihak Facebook merasa sudah tidak bisa mengontrol AI itu. Jadi pertanyaan terakhir adalah, manusia berusaha membuat AI sepintar mungkin. Dan hal itu juga bisa kita lihat, AI semakin lama semakin pintar, dan sebagian besar kehidupan manusia sudah dibantu dengan AI. Yang menjadi masalah sekarang adalah jika suatu hari AI semakin lama semakin pintar dan mereka sudah memiliki kesadaran seperti manusia, bahkan mereka jauh lebih pintar dari manusia, apakah pada saat itu manusia masih bisa mengontrol mereka? Dan apakah mereka masih mau dikontrol oleh manusia? Atau apakah bagi mereka saat itu manusia masih ada gunanya? Oke, mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Jika suka dengan video kita, silakan komen, like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!